Kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara memanfaatkan baterai LiFePO 4 untuk menyalakan LED bekas lampu listrik. Di sini saya memiliki sebuah LED bekas lampu listrik yang telah saya modifikasi. Rangkaiannya rusak namun LED-nya masih berfungsi. Saya telah memparalel semua LED-nya dari yang sebelumnya adalah seri. Jadi saya potong setiap jalur LED-nya yang seri, saya jadikan paralel, yang positif ke positif dan negatif ke negatif. Lalu apakah bisa menyala jika kita menghubungkan langsung dengan baterai LiFePO 4 ini? Merah ini adalah positif dan hitam adalah negatif. Dan ternyata tidak menyala ya. Sepertinya tegangan LED-nya lebih tinggi dari tegangan baterai. Kita akan gunakan power supply untuk mengetahui tegangan LED-nya. Sebelumnya kita ukur dahulu tegangan baterai. Kita lihat terbaca 3,3 volt. Ini adalah tegangan nominalnya, artinya baterai ini akan bertahan di kisaran 3,2 volt hingga 3,3 volt dalam waktu yang sangat lama. Namun tegangan ini tidak mampu untuk menyalakan LED-nya. Sekarang kita coba mencari tahu berapa tegangan yang diperlukan untuk menghidupkan LED ini. Saya akan naikkan tegangannya perlahan. Sudah 4 volt tapi belum nyala. 5 volt tapi belum nyala juga. Oke, pada tegangan 7 volt baru nyala sedikit. Saya coba naikkan tegangan hingga LED-nya lebih terang. Lihat pada tegangan 8 volt, LED-nya sudah sangat terang. Oke, jadi LED-nya bertegangan sekitar 8 sampai 9 volt. Karena LED-nya membutuhkan tegangan 8 sampai 9 volt, maka kita tidak bisa memberikan tegangan dari baterai ini secara langsung. Solusinya adalah dengan menaikkan tegangan dari 3,3 volt ke 8 volt. Untuk itu kita membutuhkan modul step up MT3608. Modul ini bisa menaikkan tegangan hingga sekitar 28 volt. Tegangan input yang bisa diberikan adalah sekitar 2 sampai 24 volt DC. Jadi dengan modul ini kita bisa menaikkan tegangan dari 3 volt ke 8 volt. Perhatikan di sini ada V in plus untuk tegangan input positif dan V in min untuk input negatif. Lalu ada output positif dan output negatif. Dan potensiometer ini atau trimpot ini untuk menaikkan atau mengatur tegangan outputnya. Kita putar potensiometer ini untuk mengatur tegangannya. Sebelum menghubungkan dengan LED, kita hubungkan modul dengan baterainya terlebih dahulu untuk mengatur tegangan outputnya.
Hubungkan negatif baterai ke negatif modul dan positif baterai ke positif modul. Jangan sampai terbalik polaritasnya karena modul bisa panas dan rusak. Kita akan ukur tegangan outputnya menggunakan multimeter. Atur tegangan di bawah tegangan LED-nya, yaitu di bawah 8 volt. Kita akan atur pada tegangan 5 volt, lalu akan kita naikkan secara perlahan. Oke, sudah 5 volt. Karena modul ini tidak bisa diberi beban melebihi 2 ampere. Jika melebihi, maka modul bisa langsung rusak. Untuk itu kita akan menaikkan tegangan sambil memantau arusnya. Hubungkan LED positif. Kabel input negatif dilepas dahulu karena kita akan mengukur arus pada bagian input dengan menggunakan ampere meter. Lalu hubungkan negatif LED ke negatif modul. Saya menggunakan ampere meter analog karena lebih presisi dan lebih mudah digunakan. Kita akan pantau arusnya jangan melebihi 2 ampere. Arus yang akan kita ukur ini adalah pada bagian input modul, bukan pada bagian output, sehingga kita bisa mengetahui berapa ampere yang diserap dari baterai. Kita hubungkan dengan multimeter untuk mengetahui tegangan outputnya. Sudah terbaca 5 volt. Oke, rangkaian sudah siap. Sekarang kita akan naikkan tegangannya. Kita naikkan secara perlahan. Tegangan sudah naik, sudah 6 volt. Sambil memperhatikan arus pada ampere meter. LED sudah mulai menyala. Tegangan sudah 8 volt dan arusnya sudah sekitar 300 mA. Kita akan naikkan lagi. Tegangan naik dan arus ikut naik. Sudah 500 mA. Pada tegangan 8,5 volt
arus mendekati 1 ampere. Saran saya jangan melebihi dari 2 ampere karena modul akan langsung rusak. Dan jika penggunaannya lama, gunakan saja 1 ampere agar modul tetap dingin. Ini sudah cukup terang. Jika kalian memaksa beban melebihi dari 2 ampere, maka modul langsung rusak dan tidak bisa memompa tegangan ke atas.